Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur karena hingga sampai saat ini kami masih mendapat kesempatan untuk selalu belajar akan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai dengan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan dari hari ke hari hingga sampai saat ini. Kami juga boleh bersukacita karena boleh mendapat kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Dan sebelum kami melakukan tugas-tugas kami dengan pekerjaan kami sehari-hari, kami ingin datang kepada Tuhan, ingin belajar firman Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah juga saudara Eva yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Engkau akan mengurapinya sehingga apa yang disampaikan boleh benar di hadapan Tuhan. Dan pimpinlah kami juga Tuhan, satu persatu semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh makin lama makin lebih dekat dan lebih yakin dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema hari ini adalah pekerjaan dan usahanya. Terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-19 hingga ke-24. Tetapi akan saya bacakan dari Mazmur 104 ayat yang ke-22 hingga yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bob Black, seorang aktivis sosial dalam esainya berjudul Abolition of Work, menyatakan tidak seorang pun yang harus bekerja. Bekerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia. Hampir semua kejahatan yang bisa Anda sebutkan berasal dari bekerja atau dunia yang dirancang untuk bekerja. Untuk menghentikan kesengsaraan ini, kita harus berhenti bekerja. Sebuah pendapat yang terlalu ekstrim dan memandang bekerja sebagai sebuah aktivitas yang mendatangkan kejahatan serta kesengsaraan bagi manusia. Bahkan ajakan untuk tidak bekerja tergolong tidak masuk akal. Kalau tidak bekerja dengan cara bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, memandang ada orang-orang yang senada dengan Bob Black. Bekerja itu membosankan, dan jikalau bisa tidak perlu bekerja, tetapi semua kebutuhan hidup terjamin, maka muncul istilah I hate Monday. Hari Senin menjadi hari yang tidak menyenangkan karena harus memulai bekerja kembali. Ketika tiba di hari Jumat, berujar, "Thanks God it's Friday," atau syukurlah sekarang hari Jumat. Bekerja dimakna sebagai beban dan hukuman. Bagaimana pandangan kekristenan tentang bekerja? Apakah bekerja sebagai hukuman atau beban? Jika secara sepintas memandang bekerja sebagai akibat dosa, sehingga Adam harus bersusah payah mencari rezeki dan berpeluh untuk mendapatkan makanan. Pada Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19,
maka seolah benar bahwa bekerja adalah sebuah kesengsaraan. Tetapi sesungguhnya sebelumnya Adam jatuh dalam dosa, Allah menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu pada Kejadian 2 ayat yang ke-15. Artinya, bekerja merupakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dikerjakan. Terlebih memperhatikan ungkapan pemazmur, maka semakin jelas bahwa bekerja merupakan kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada ciptaannya. Segala binatang hutan bergerak di malam hari untuk mencari makanannya. Sedangkan manusia mulai bekerja atau berkarya saat matahari terbit sampai petang pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Oleh karena itu, setiap orang Kristiani wajib memahami dan mengusahakan tugas pekerjaannya dengan sukacita serta penuh tanggung jawab sebagai rasa syukur kepada Allah. Pekerjaan dan usaha bukan beban, tetapi kepercayaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan yang Tuhan kembali ingatkan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap kami memperoleh pekerjaan. Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mempertanggungjawabkan, dapat melakukan dengan penuh sukacita dan seturut dengan apa yang Tuhan ingin kehendaki bagi setiap kami untuk kami dapat bisa melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Tuhan, pakailah setiap kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami dapat bisa berkarya, kami dapat bisa bekerja, dan kami dapat bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.